Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulia Rahmatarigan. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang pendidikan kesehatan di siswa-siswi SMA. Pendidikan kesehatan yaitu upaya yang diberikan berupa bimbingan dan atau tuntutan kepada peserta didik tentang kesehatan yang meliputi seluruh aspek kesehatan pribadi, yaitu fisik, mental, dan sosial, agar kepribadiannya dapat tumbuh dan berkembang dengan baik melalui kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler. Peran pendidikan dalam mengatasi masalah kesehatan remaja. Remaja dan permasalahannya. Identitas diri yang dicari remaja berupa usaha menjelaskan siapa dirinya dan apa perannya dalam masyarakat, serta usaha mencari perasaan kesinambungan dan kesamaan baru. Para remaja harus memperjuangkan kembali dan seseorang agar siap menempatkan idola dan ideal seseorang sebagai pembimbing dalam mencapai identitas akhir. Remaja memiliki karakteristik seperti secara intelektual, remaja mulai dapat berpikir logis, mempunyai kemampuan nalar secara ilmiah dan mampu menguji hipotesis, mulai menyadari proses berpikir efektif, efisien, dan belajar berintrospeksi. Mengalami puncak emosionalitas, remaja sudah mampu berperilaku yang tidak hanya mengejar kepuasan fisik saja, tetapi meningkat pada tataran psikologisme atau rasa diterima, dihargai, dan penilaian positif dari orang lain. Sudah mampu memahami orang lain, mempunyai sikap rawan atau sikap conformity, yaitu kecenderungan untuk menyerah dan mengikuti bagaimana teman sebayanya berbuat. Masa berkembangnya identitas diri, remaja sudah mampu menyoroti nilai-nilai yang berkembang di masyarakat. Penyimpangan perilaku remaja juga terjadi karena beberapa faktor berikut: predisposisi atau kepribadian, kecemasan, dan depresi. Kepribadian yang tidak mantap, ciri kepribadian: gampang kecewa, jadi agresif dan destruktif, rasa rendah diri, senang mencari sensasi, cepat bosan, merasa tertekan, murung, dan merasa tidak mampu menjalankan fungsinya dalam kehidupan sehari-hari. Kontribusi atau keluarga. Keluarga yang disfungsi sosial memungkinkan anggota keluarga menjadi antisosial. Keluarga yang disfungsi sosial ditandai dengan kesibukan orang tua, hubungan interpersonal yang kurang baik, parental modeling atau yang kurang baik. Pencetus atau kelompok teman sebaya dan zat itu sendiri. Bila remaja khawatir ditolak bergabung dengan kelompok, maka remaja akan berperilaku sesuai dengan perilaku kelompoknya, termasuk penggunaan narkoba. Upaya penanganan masalah remaja dapat dilakukan dengan cara: yang pertama, mengembangkan potensi remaja; yang kedua, memandirikan remaja; yang ketiga, memberikan kemampuan untuk beradaptasi dan berperilaku yang diperlukan remaja dalam mengatasi tantangan dan kebutuhan hidup sehari-hari. Kompetensi psikososial adalah seluruh kemampuan yang berorientasi pada aspek kejiwaan seseorang terhadap diri sendiri dan interaksinya dengan orang lain, serta lingkungan sekitarnya dalam konteks kesehatan. Kompetensi psikososial tersebut yaitu empati, yaitu kemampuan untuk memposisikan perasaan orang lain pada diri sendiri. Kesadaran diri adalah kemampuan untuk mengenal diri sendiri tentang karakter, kekuatan,
kelemahan, keinginan, dan tidak keinginan. Pengambilan keputusan adalah kemampuan yang dapat membantu kita untuk mengambil keputusan secara konstruktif dengan membandingkan pilihan alternatif dan efek samping yang menyertainya. Berpikir kreatif yaitu kemampuan untuk menggali alternatif yang ada dan berbagai konsekuensinya dari apa yang kita lakukan. Berpikir kritis yaitu kemampuan menganalisa informasi dan pengalaman-pengalaman secara objektif. Komunikasi efektif yaitu kemampuan untuk mengekspresikan diri secara verbal maupun nonverbal yang mengikuti budaya dan situasi. Hubungan interpersonal yaitu kemampuan yang dapat menolong kita berinteraksi dengan sesama secara positif dan harmonis. Mengatasi emosi yaitu kemampuan keterlibatan pengenalan emosi dalam diri sendiri dan orang lain. Mengatasi stres yaitu kemampuan pengenalan sumber-sumber yang menyebabkan stres dalam kehidupan, bagaimana efeknya, dan cara mengontrol terhadap derajat stres yang dilakukan. Dengan yaitu pembelajaran materi kesehatan. Pendidikan kesehatan berupa materi-materi kesehatan fisik dan psikis, yaitu gizi, kesehatan gigi dan gusi, puasa dan kesehatan, kesehatan mata dan telinga, higien fisik dan lingkungan, bahaya narkoba bagi fisik, bahaya merokok, kesehatan reproduksi remaja, penyakit menular lewat hewan, penyakit yang biasa dialami siswa, penyakit menular seksual atau PMS. Materi kesehatan psikologis dan sosial yaitu psikologi remaja, bahaya narkoba ditinjau dari aspek hukum dan psikososial, pemahaman diri, kepribadian dan konsep diri, permasalahan yang biasa dialami oleh remaja, teknik konseling atau terapi psikologis, mengatur waktu, pergaulan sehat. Upaya yang dapat dilakukan lingkungan pendidikan dalam mengatasi permasalahan ini adalah dengan ditetapkan dan dilaksanakannya beberapa kebijakan sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan sekolah sebagai kawasan tanpa rokok atau KTR melalui Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 4 1997. Yang kedua, peningkatan penanggulangan penyalahgunaan narkoba di kalangan siswa dan mahasiswa dilakukan oleh kepala sekolah atau rektor dengan cara mencegah melalui berbagai aktivitas dan kreativitas siswa. Yang ketiga, pemberian materi bahaya penyalahgunaan narkoba pada setiap penataran atau pelatihan guru mata pelajaran apapun di tingkat SMA atau SMK. Mengintegrasikan pesan atau informasi tentang kesehatan reproduksi pada mata pelajaran yang relevan. Selanjutnya, sekolah diharapkan dapat melakukan berbagai kegiatan ekstrakurikuler untuk menghindarkan siswa dari perilaku menyimpang. Poin selanjutnya, mengembangkan usaha kesehatan sekolah atau UKS untuk mengatasi masalah kebersihan di lingkungan sekolah. Selanjutnya, mengembangkan program Life Skills Education atau keterampilan psikososial untuk mencegah penyalahgunaan narkoba, pengembangan perilaku hidup sehat, sikap asertif, kemampuan membuat keputusan, berpikir kritis, perlu dimiliki oleh peserta didik. Mengimbau kepada seluruh perguruan tinggi untuk melaksanakan upaya-upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba dan
seks. Demikianlah presentasi saya untuk menerapkan pendidikan atau memberi pembelajaran pendidikan kesehatan di tingkat SMA. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.